Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam teman-teman semua ya. Kita mau ngebahas ini pertanyaan dari beberapa orang ya yang nanya ke gua, bang, lu kulturan kutu air lu pakai pellet Fengli nggak? Oke, gua mau jawab ya. Jadi gua nggak pakai pellet Fengli ya. Mungkin dulu pernah karena gue suka eksperimen ya, gue suka uji coba. Tapi gue nggak pernah pakai pellet Fengli lagi sekarang. Ya banyak alasannya kita akan bahas teman-teman. Nah ini gue nggak pakai pellet Fengli teman-teman. Ini yang dua ini pakai green water ya, pakai green water yang udah gua kasih racikan ya, yang pernah resepnya pernah gua kasih ya. Yang ini malah murni cuma pakai dedek doang nih. Ini hanya menggunakan dedek. Nah ini dia dedeknya teman-teman. Ini dedek yang udah gua larutin, ini bekas gua pakai tadi pagi, gua saring kayak gini nanti penampakannya. Ini tinggal gua tuang aja ke sini. Ini gua nggak pakai fermentasi ini ya teman-teman ya, nggak pakai gua fermentasiin karena gua males ribet ya. Nah teman-teman, gua mau ngasih lihat juga nih. Jadi ini kultur green water gua. Ini mungkin udah matang kali ya. Udah cukup pekat nih. Oke. Ini kultur green water gua, teman-teman. Kalau ada yang tanya, gua nggak pakai pellet Fengli ya, teman-teman. Ini tanpa pellet Fengli, nggak ada pellet Fenglinya. Jadi kalau ditanya gue pakai pellet Fengli apa enggak? Enggak, gue nggak pakai. Ada yang nanya juga pakai telur nggak? Enggak. Nah, masalahnya nih kan kita yang namanya, apalagi kalau kita jualan ikan ya, apalagi kalau teman-teman jualan kutu air, ini buat bisnis ya, ngapain pakai telur? Ya kalau pakai telur ya rugi dong. Telur tuh kan mahal, apalagi pellet Fengli. Di sini pellet Fengli tuh mahal banget teman-teman. Pellet Fengli itu di sini sekilo kalau nggak salah 30.000 apa 40.000, mahal banget. Ya di Aceh tuh mahal banget pellet Fengli. Dan yang gue bingung juga, kenapa harus pellet Fengli? Emang pellet Fengli itu kan pellet udang ya? Emangnya pellet udang lain nggak ada? Kenapa harus pellet Fengli? Itu yang jadi pertanyaan gue juga. Apakah ada apa namanya, apakah pellet Fengli itu dimiliki oleh seseorang atau apa? Gue nggak tahu kok. Kayaknya kalau berhubungan dengan kutu air tuh kayaknya pellet Fengli tuh wajib banget, padahal nggak perlu ya teman-teman ya. Ini sepengalaman gue ya, gue nggak pernah pakai pellet Fengli lagi sekarang. Dulu aja awal-awal karena gue suka eksperimen. Ini kalau teman-teman tanya ini gue pakai apa, ini gue cuma pakai ya, gue kasih tahu ya, gue pernah ngasih tahu resepnya kan. Jadi yang gue pakai ini teman-teman, untuk mengkultur green water ini, satu yang wajib nih, yang wajib gue pakai yang murah-murah. Karena kita kan pengen jualan, kita kan pengen mengkultur, kita kan pengen semurah dan seefisien mungkin ya. Jadi yang gue pakai ini teman-teman, yang jelas satu starter, udah jelas starter green waternya udah jelas. Jadi kalau teman-teman nggak yakin dengan starter green water yang teman-teman punya, mendingan beli aja sama orang lain gitu. Nah ini kebetulan gue beli sama kawan waktu itu ya, dan ini pernah diuji lab juga. Ini 60% isinya chlorella gitu, spesies chlorella ya, sisanya tuh campur-campur gitu ya. Nah jadi yang gue pakai teman-teman buat si alga ini, gue pakai pupuk NPK karena NPK itu murah. NPK sama urea, dua itu yang wajib gitu. Bahkan kalau lu nggak punya NPK atau urea, salah satunya juga boleh gitu. Jadi gue pakainya nih NPK sama urea, itu yang menurut gue wajib. NPK, urea, terus gua pakai dedek. Nah dedek ini penting teman-teman. Dedek ini jauh banget sama pellet Fengli. Dedek ini sekilo cuma 4.000, dibanding pellet Fengli kalau di sini mungkin bisa sampai 40.000 sekilo. Ya bangkrut dong gitu. Jadi gua pakainya cuma dedek padi ya. Ini segini biasanya gua pakai 2 sendok lah, atau 1 kepalan tangan gitu ya, minimal banget 2 sendok makan. Kalau lu mau kasih lebih juga boleh gitu ya. Jadi yang wajib itu NPK, urea, dedek padi yang gua pakai. Terus gua pakai molase. Nah, molase satu lagi EM4. Kadang gua EM4 aja nggak gua pakai, kadang pakai molase doang. Nah, itu udah bisa teman-teman, udah cukup. Teman-teman tinggal aduk-aduk aja, kasih kenain ke matahari, insya Allah seminggu jadi. Dan itu udah bisa dipakai untuk makanan kutu air gitu. Jadi simpel kan? Jadi kalau ada yang nanya, "Bang, pakai pellet Fengli apa enggak?" Enggak. Ada yang nanya lebih parah lagi, "Bang, pakai telur apa enggak?" Enggak. Daripada buat kutu air, daripada buat green water itu telur, mendingan gue pakai buat bikin telur ceplok gitu, atau telur mata sapi. Sayang ya. Jadi kalau untuk jualan kurang efisien. Gue tidak menyarankan teman-teman menggunakan pellet Fengli, dan gue tidak menyarankan teman-teman menggunakan telur. Buat apaan? Bangkrut. Apalagi kalau teman-teman mau jualan kutu air, karena hanya menggunakan bahan yang gue bilang tadi itu udah bisa gitu. Bahkan nih teman-teman pakai NPK, urea, dedek itu udah bisa, nggak pakai molase sama E4 aja udah bisa gitu. Cuma kalau kita pakai E4 sama molase teman-teman, nanti kandungan nutrisinya lebih banyak
karena E4 tuh kan bakteri. Jadi nanti kalau teman-teman pakai E4 sama molase, kemungkinan itu perkembangan kutu airnya nanti lebih bagus karena nutrisinya lebih lengkap teman-teman gitu ya. Bayangin kan, ini udah ada alga, udah ada dedek yang dirombak, terus ada lagi bakteri gitu kan. Makanan kutu air bisa dalam bentuk bakteri, bisa dalam bentuk jamur bersel satu, bisa mikroalganya berarti alga hijau ini ya. Jadi kalau kita kasih E4 itu lebih bagus, otomatis ngebumnya, meledak kutu airnya, pertumbuhannya, perkembangannya pasti lebih cepat. Nah itu jawaban gue ya teman-teman ya. Jadi gue nggak pakai pelet Fengli. Kalaupun gue pakai pelet Fengli buat apa? Pelet merek lain kan selain Fengli ada. Teman-teman bisa cari pelet udang yang selain Fengli, karena Fengli itu mahal. Nah gue juga nggak tahu kenapa kok di dunia perikanan, percupangan, kutu air, kayaknya kok pelet Fengli itu kayak wajib banget gitu. Padahal kan pelet-pelet udang yang lain juga banyak gitu. Kenapa nggak pakai pelet lele yang kita haluskan? Kenapa nggak pakai pelet-pelet jenis lain yang kita coba gitu? Kenapa harus pelet Fengli? Itu yang jadi pertanyaan gue, agak aneh sih selama ini. Ya mungkin itu ya teman-teman ya. Jadi insya Allah dari resep yang gue kasih ya, tanpa pelet Fengli, tanpa telur ya, insya Allah hasilnya sudah cukup dan bisa bikin kutu airnya meledak gitu. Oke, semoga bermanfaat ya. Semoga konten ini bisa teman-teman pakai semua ya. Itu aja sih. Kalau ada yang mau ditanyakan atau ada mau ada masukan, silakan teman-teman tulis aja di komentar ya. Ya nih. Ya. Oke. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.